Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kita lanjutkan tadi saya terlempar. I don't know why. Mungkin sinyal mungkin. Ya, tadi sampai di mana tadi Bapak Ibu? Terakhirnya sampai di mana? Saya tidak menyadari bahwa saya terlempar. Jadi saya tadi terus ngoceh-ngoceh terus tadi. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Ada yang ingat sampai di mana? Pula, Pak. Oh Studi iya, pasti. layanan publik, Pak. Betul Pak Alan. Sampai Stula. Nggak mungkin lah sampai akar. Karena kita belum akar Pak Alan. Sampai di mana Ibu Yosi? Studi lapangan pelayanan publik. Oh ya, sampai ya sama Bu. Sama kayak kata Pak Alan tadi sampai Stula. Yang kita baca Stula. Oh iya, sampai di mana tuh? Modulnya ya, Pak. Masih di jadwal, Pak. Oh, masih di jadwal. Fokusnya. Oke, bentar. Masih di jadwal ya? Iya, Sampai iya. tugas kelompok coach. Yang di pencarian lokus, Pak. Di apa ya? PPT ya, Pak. Oh gitu ya, Pak Alan ya? Iya, iya, iya. Untuk PPT-nya Bapak Ibu tidak usah di ini, tidak usah dicatat atau difoto. Nanti saya langsung share di chat di sini. Ya, Oh iya, terima kasih Pak. iya. Ya, biasanya saya gitu biasanya. Tanya dengan yang kelompok 3 kemarin kan saya share kan. Jadi Bapak Ibu langsung nanti di download aja di Zoom ini. Ya, oke. Terima kasih, coach. Ya, kasihan kalau dicatat, repot nanti. Ya, kasihan Pak Diharja. Pak Diharja ngantuk kayaknya Pak Diharja. Kopi dulu Pak Diharja. Semangat, Pak. Atau kecapean dari goes kemarin semalam Pak Diharja. Agak demam Bang badan, Pak. Oh gitu. Aduh, Iya, gimana ini Pak Diharja? Mancing dulu Pak Diharja. Pokoknya mancing tuh. siap. Nah ini Pak, terakhir sampai sini tadi Pak. Oh, artinya masih nyimak Pak Diharja. Keren ya. Iya. Baik, kita ulang kembali Bapak Ibu. Nah, jadi Stula ini adalah salah satu mata pelatihan yang eh, ada dalam agenda keempat. Studi ya aktualisasi. Nah, mata pelatihan ini Bapak Ibu ya nanti membekali Bapak Ibu dengan kemampuan memimpin melayani. Tadi saya katakan bahwa di Stula ini Bapak Ibu melihat ya namanya juga studi lapangan kan. Jadi belajarnya di lapangan. Ya Bapak Ibu melihat bagaimana penerapan pelayanan publik di lapangan di tempat lokus kita, tempat Stula kita. Nah, bagaimana melihat itu ya? Bagaimana melihat pelayanan publik yang ada di sana. Jadi mata pelatihan ini dilaksanakan dengan pembekalan, ya pembekalan. Jadi pembelajaran konsepsinya hari ini, pembekalannya nanti di klasikal. Kemudian juga ada ceramahnya, ceramahnya dari ini tadi ya, ceramahnya nanti dari narasumber di lokus. Ya, apa ceramahnya nanti bisa lihat di sini berbicara tentang pelaksanaan pelayanan publik, pengembangan strateginya dan pengawasannya bagaimana. Ya. Kemudian terakhir nanti diakhiri dengan pembelajaran berbagi pengalaman, sharing experience, ya, sharing experience. Hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran Stula ini, Bapak Ibu, ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan Bapak Ibu dapat mendapatkan suatu lesson learn. Ya. Bapak Ibu akan mendapatkan lesson learn namanya. Ya. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi studi lapangan ini hasil belajarnya itu Bapak Ibu diharapkan akan mendapatkan lesson learn. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan lesson apa itu lesson learn ya nanti, ya nanti di akhir-akhir di tengah tayangan setelah ini ada nanti. Kemudian Bapak Ibu bisa adaptasi keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Jadi hasilnya itu Bapak Ibu akan dapat lesson learn. Kemudian dari lesson learn itu Bapak Ibu diharapkan bisa mengadopsi dan mengadaptasi ya tentang pelayanan publik yang dijadikan lokus, yang dijadikan tempat Stula, diadopsi dan diadaptasi di organisasi Bapak Ibu, di unit kerja masing-masing Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, keterkaitannya apa? Ya, keterkaitan
Mata pelatihan, keterkaitan mata pelatihan dengan eh, mata pelatihan yang ada di agenda dengan stula ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi stula ini merupakan apa ya? Kita melihat perwujudan atau penerapan dari substansi mata pelatihan di agenda kedua, yang ini agenda kepemimpinan dan juga agenda ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Jadi kita setelah ini kita melihat praktek langsung bagaimana penerapan substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, sekarang apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari di Stula, di best practice-nya itu, ya, yang kita lihat adalah prestasi pelayanan publik. Jadi fokus kita ke pelayanan publiknya, Bapak Ibu. Kita tidak memfokuskan kepada kinerjanya, kita tidak memfokuskan kepada seperti yang tadi, yang di awal saya katakan tadi, kompetensi yang diharapkan, yang dikembangkan di pelatihan kepemimpinan. Karena kompetisi kita adalah mengembangkan kompetensi pelayanan. Ya. Nah, jadi yang dilihat adalah prestasi pelayanan publiknya. Yang kita lihat adalah pertama prestasi pelayanan publiknya, kemudian bagaimana lokus tersebut, organisasi tersebut yang kita kunjungi itu ya, menunjukkan kemampuan menghasilkan terobosan besar. Dia bisa menghasilkan terobosan besar bagaimana? Ya, oke. Nah, keduanya itu nanti intinya yang kita lihat adalah ini Bapak Ibu. Nah, keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian. Ya, keunggulan atau dan strategi peningkatan pengawasan pengendalian pelayanan publik. Keunggulannya apa? Keunggulan dari pelayanan publik yang kita lihat di Lokus itu apa? Oke. Dan bagaimana strategi dari organisasi tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya. Nah, itu yang kita lihat. Itu yang kita potret. Nah, kemudian dari kita melihat itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Kita akan mendapatkan sesuatu. Sesuatu itulah nanti yang akan menginspirasi kita. Ya, sesuatu itulah akan menginspirasi kita untuk melakukan perubahan atau untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan di tempat kita. Nah, hal yang kita dapatkan dari hasil stula inilah yang disebut dengan lesson learned. Kita sebut dengan lesson learned. Jadi apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat di stula itu setelah kita melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas, nah itulah yang disebut dengan lesson learned. Nah, lesson learned ini nanti yang saya katakan tadi merupakan inspirasi. Nanti ini lesson learned ini yang akan menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan perubahan di organisasinya. Caranya gimana? Bisa mengadopsi maupun mengadaptasi. Ya, jadi kalau adopsi di sini, Bapak Ibu mungkin sudah bisa membedakan ya adopsi di sini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa bedanya adopsi dan adaptasi, Bapak Ibu? Yang bisa membedakan adopsi dan adaptasi? Ada yang bisa membedakan Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah mendengar istilah adopsi anak? Pernah ya? Ada enggak istilah mengadaptasi anak? Ada, Pak. Nggak ada. Gimana Pak Luki? Kalau menurut Pak Luki, kalau adopsi itu gimana Pak Luki? Izin Bapak mencoba Ya. menjelaskan. Mhm. Untuk adopsi itu kalau menurut saya Pak itu hanya mengambil dari yang sudah ada kita terapkan di tempat kita Pak. Tapi kalau adaptasi itu mengambil yang sudah ada kita terapkan di tempat kita dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lokus kita Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Betul sekali. That's right, sir. Betul sekali ya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk Pak Luki. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oh, kelompok 1, 2, 3 yang kemarin lupa semua dengan tepuk salut ya. Iya, Pak Diarja lupa ya Pak Diarja ya. Kalau baru kemarin Pak Diarja. Masih ingat, Pak? Oke, baik kita lanjutkan. Sampai sini tadi ya. Oke. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Pak Luki itu. Kita mengadopsi, artinya kita mereplikasi, kita ambil mentah-mentah. Artinya sama persis gitu.
Gitu ya, yang dimaksudkan Pak Luki itu sama persis. Eh, Jadi yang kita ambil sama persis. Makanya kalau kita mengadopsi anak, apapun keadaan anaknya tetap kita terima kan. Kalau mengadaptasi kita sesuaikan. Oh, saya mau mengadaptasi anak, diadopsi dulu. Saya tidak sesuai dengan bentuk hidungnya. Nah, saya mau rubah bentuk hidungnya. Gitu ya. Nggak seperti itu kan. Makanya adopsi. Kalau adaptasi itu yang dikatakan Pak Luki tadi, kita ambil, idenya bisa kita ambil atau prosesnya kita ambil, tapi kita sesuaikan. Makanya kata Pak Luki tadi menyesuaikan dengan tempat kita. Oke, itu yang disebut dengan adaptasi. Nah, ini nanti keunggulan-keunggulan yang ada di lokus yang Bapak Ibu lihat dalam stula itu, jadi Bapak Ibu bisa diadopsi maupun bisa diadaptasi. Loh, Pak, itu kan sudah ada, Pak. Nanti bukan bukan ini, Pak, namanya bukan inovasi namanya. Kalau kalau sudah ada seperti itu. Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau ada yang bertanya seperti itu, loh Pak, itu kan sudah bukan inovasi dong namanya. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada yang mau berpendapat? Adaptasi. Pak, ini ya, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah itu masih merupakan inovasi? Pak Mul, masih inovasi bukan Pak Mul? Inovasi, Pak. Karena di tempat sebelumnya belum ada, Pak. Ya, silakan siapa tuh yang jawab itu ya? Ya, Pak Pak. Alan ya? Oke, Pak Alan. Ya. Jadi menurut Pak Alan, Inovasi karena di inovasi PT Pak Alan. sebelumnya belum ada, Pak. Ya, karena yang sebelumnya belum ada di tempat kita ya Pak Alan ya. Ya, Pak. Nah, jadi itu bisa merupakan suatu inovasi. Betul Pak Alan. Betul Pak Alan. Jadi itu merupakan suatu inovasi juga. Jadi bisa saja nanti saya ambil contoh misalnya di tempat Pak Alan ada sih pelayanan misalnya ini tentang ini. Kemarin waktu tugas kelompok 3 itu saya ingat di tempat Pak Mul ada si Padu ya Pak Mul ya. Kalau nggak salah Pak Mul ya kita benchmarking kemarin Pak Mul ya. Yang tugas angkat Sipad, kelompok 3. ya, Si Sipadu, Pak. Padu. Oke, di tempat Pak Mul ada si Padu. Mungkin di tempat yang lain, di lapas yang lain belum ada si Padu. Nah, dia mau bikin, wah dia ke tempat Pak Mul, kemudian dia bikin, oh, gimana sih Pak Mul, dia penerapan si Padu itu, dan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, gitu. Kemudian kita kan Pak Mul belajar ya. Nah, kemudian Ya, Pak. ditirulah. Misalnya yang dari ini, siapa yang dari lapas ini? Pak Jun misalnya. Pak Junaidi, ditiru sama Pak Junaidi, si Padu ini. Nah, maka Pak Junaidi sudah mengadopsi. Kemudian kata Pak Junaidi, kayaknya kalau yang di tempat Pak Mul Muarasaba ini seperti ini. Tapi kalau di tempat saya, ya Aceh Gayo, kayaknya itu harus ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan lingkungan tempat saya di lapas Gayo misalnya. Maka Pak Mul, Pak Junaidi itu juga sudah berinovasi dengan mengadaptasi keunggulan yang ada di tempat lain. Nah, itu kira-kira ya. Jadi itu nanti ini kaitannya dengan aksi perubahan Bapak Ibu. Kaitannya dengan aksi perubahan. Jadi kita berpikir terlalu jauh bahwa memang harus viewer baru ya. Tapi dia bisa juga apa namanya tuh baru di tempat kita. Nah, walaupun di tempatnya sudah ada. Saya ambil contoh tadi misalnya di tempat Pak Mul, Lapas Muarasaba itu ada pelayanan Sipadu. Kemudian Pak Junaidi misalnya, ada Pak Junaidi ya. Pak Junaidi misalnya, setelah dia di lapangan ke Pak Mul. Dia ke Lapas Muarasaba, tanya nih gimana Pak Mul cerita tentang Sipadunya. Ini Pak Mul ceritakan, kami gini-gini, cara penerapannya gini dan sebagainya. Nah, pulang kembali Pak Junaidi ke lapas, pulang dari Stula, maka Pak Junaidi mulai merencanakan. Nah, kami mau bikin juga pelayanan seperti itu, tapi mau kami sesuaikan. Nah, dia mau bikin itu sudah mengadopsi. Pokoknya nanti sama seperti yang dibuat oleh Pak Mul. Nah, tapi diadaptasinya disesuaikan dengan lapas Gayo, kalau nggak salah Pak Junaidi di Gayo nggak salah ya. Oke. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan stula ini Bapak Ibu. Diharapkan nanti seperti itu. Dengan stula ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan, itu lesson learn, itu bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam penulisan aksi perubahan. Ya. Nah, Bapak Ibu, di akhir pembelajaran stula, ada berbagi pengalaman. Kenapa perlunya berbagi pengalaman gini Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu, pembelajaran stula ini Bapak Ibu kan nanti dibagi 4 kelompok. Dibagi 4 kelompok berdasarkan lokus. Jadi metode yang kita gunakan di sini di lembaga diklat kita ini adalah 4 kelompok nanti berangkatnya bareng. Jadi misalnya kelompok A berangkat, kelompok 1 berangkat ke lokus A, kelompok B berangkat ke lokus B. Nah, otomatis peserta yang di kelompok A tidak mengetahui
keunggulan di lokus B. Gitu juga sebaliknya kan. Nah, maka perlu adanya berbagi pengalaman. Nanti kita saling sharing. Nanti kelompok A memaparkan kepada kelompok B bahwa keunggulan dari lokus A itu seperti ini. Nah, itu dibagi. Begitu juga kelompok B berbagi. Ya. Ya, berbagi secara klasikal. Jadi nanti semua peserta 39 ini mendapatkan semua hasil stula itu. Walaupun dia pada saat kunjungan ke lapangannya, ke lokusnya dia bagi per kelompok. Itulah kenapa adanya berbagi pengalaman hasil stula. Ya. Jadi berbagi lesson learn, berbagi kemudian apa ya cerita tentang keunggulan dari kunjungan ke lapangannya, sehingga nanti bisa juga menjadi inspirasi bagi peserta yang lain yang di luar kelompok yang melakukan kunjungan lapangan ke lokus tersebut. Nah, inspirasi apa? Ujungnya tadi muaranya itu ke sini tadi, ke ide mendapatkan ide untuk aksi perubahan. Atau walaupun Bapak Ibu sudah ada ide untuk aksi perubahan, bisa nanti memperkaya ide tersebut. Nah, memperkaya ide tersebut. Baik. Ya, jadi stula itu apa Bapak Ibu? Jadi stula itu ada ke metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung. Jadi secara langsung, kita langsung datang, ya, langsung ke lapangan, langsung ke organisasi ke lokusnya itu, ya, dengan bisa melalui pengamatan. Jadi metode pengumpulan datanya itu bisa pengamatan, Bapak Ibu mengamati, bisa wawancara, kemudian mencatat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nah jadi saya cerita sedikit kalau pengalaman saya di membimbing stula itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu bertemu dengan narasumbernya, nanti ada wawancara, narsum akan memaparkan, kemudian ada wawancara. Nah, kadang-kadang narsumnya juga mengajak untuk mengamati langsung keliling, melihat situasinya, ya. Misalnya kemarin saya membimbing di stula angkatan 1 di Kabupaten Sumedang. Salah satu lokusnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kalau nggak salah. Dia ada beberapa doa unggulan yang dia paparkan. Salah satunya adalah klinik BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ada klinik di kantor itu. Jadi setelah paparan ada yang jawab, ajak sama narsumnya, mari kita ke ruangan ke klinik itu. Nah, jadi dilihat, mengamati, peserta juga mengamati ke klinik BUMDes itu diamati, kemudian ada petugasnya di situ, ada juga diadakan wawancara lagi dengan petugasnya gitu. Dan kebetulan ada juga yang sedang konsultasi di klinik itu, jadi melalui pengamatan. Jadi metode pengumpulan datanya tidak melalui metode ceramah atau kita hanya mendengarkan narsum, bisa juga melalui wawancara maupun melalui metode pengamatan gitu ya. Kemudian perumusan keunggulan pengawasan pelaksanaan PN publik. Tetap fokus kita itu tadi, ya, fokus kita tetap ke keunggulan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Fokus kita ke situ, ya. Jadi selalu diingatkan koridor kita adalah tentang bagaimana organisasi itu melaksanakan, ya, dimulai dari perencanaan, merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publiknya. Itu yang koridor kita di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, ini penting kita sampaikan supaya nanti ketika Bapak Ibu membuat instrumen untuk dibawa ke lokus. Kadang-kadang ada lokus juga yang minta dikirimi dulu instrumennya. Ya, ada lokus yang begitu kita sudah konfirmasi misalnya dari lembaga diklat konfirmasi mau ke situ, kemudian nanti sudah diterima sebelum Bapak Ibu berangkat nih. Ada lokus yang bisa dikirimkan dulu Pak instrumen yang dibuat peserta untuk stula nanti. Nah, kadang-kadang ada juga seperti itu. Seperti pengalaman kami yang PK Angkatan 1 kemarin seperti itu. Ada lokus yang menghubungi penyelenggara ya, yang setelah ada kesepakatan itu ya, dia minta dikirimkan dulu instrumennya. Instrumen apa yang nanti akan dibawa oleh peserta ke sini ketika mereka ke stula nanti. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ya skenario pembelajaran stula kita, yang pertama kita melihat, memeriksa permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi substansi mata pelajaran. Jadi yang kita lihat permasalahan di lapangan itu apa? Ya dari hasil paparan narsum, kemudian dari wawancara kita lihat, ya kira-kira kita bisa meluruskan permasalahan yang munculnya apa pada saat pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Ya, kemudian kita komparasikan dengan substansi mata pelajaran, mata pelatihan, khususnya di agenda kedua dan agenda ketiga.
Nah, dari situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan KSF namanya, ya, Key Success Factor, ya, Key Success Factor. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skenario-nya Bapak Ibu datang untuk melakukan observasi lapangan pada suatu skop lapangan untuk memilih empati. Jadi, untuk memiliki empati, mendalami, melihat dan mendengarkan, mengambil kesimpulan atau the lesson learned, ya, adopsi dan adaptasi dengan framework peningkatan pengawasan. Tetap koridor kita tetap kepada peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Kita tetap di koridor situ, jangan keluar dari situ. Nah, apa saja sih yang di lesson learn itu, yang di lokus itu yang kita lihat, ya. Kita lihat apa saja yang ada di lesson learn untuk mendapatkan lokus, ya. Nah, kita mulai dari di sini tadi, kita ke hubungkan dengan konteks yang dipelajari dengan substansi, ya, dengan substansi mata pelatihan tadi sebagai partisipan, ya. Kemudian baru fokuskan. Fokusnya apa? Fokus kita tadi adalah pelayanan publik kan. Nah, maka ini bisa menjadikan apa ya, kisi-kisi lah, atau bisa menjadikan rambu-rambu Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi. Informasi apa? Apa saja yang didapatkan? Bisa saja Bapak Ibu tanyakan siapa atau apa, ada apa di tempat itu, di tempat lokus itu. Kemudian informasi apa yang ingin Bapak Ibu peroleh? Kemudian bagaimana Bapak Ibu menggali faktor-faktor keberhasilan dari pelaksanaan, oke, dari pelaksanaan pelayanan publik tersebut yang diunggulkan oleh lokus itu. Kemudian dari segi waktu Bapak Ibu lihat kapan mulainya, bagaimana memulainya, kemudian berapa banyak waktu dibutuhkan, dan terakhir dari segi biayanya gimana penganggarannya. Karena Bapak Ibu kan ada belajar RKA kan di manajemen penganggaran kok nggak salah di agenda kedua itu, agenda ketiga kalau nggak salah. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi ini yang kita lihat di Stula, ya, yang tadi Stula. Nah, fokus pembelajaran studi lapangan tadi saya katakan kita lihat ke sini tadi, ya, yang kita di sini tadi adalah yang tadi hubungkan dengan konteks yang dipelajari, ya. Maka kita di sini kembali kita lihat bahwa kita lihat dari substansi agenda kepemimpinan pelayanan, agenda kedua, dan substansi agenda ketiga, ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan lesson learn lokus dari paparan lokus, nanti lokus akan memberikan lesson learn, kemudian bagaimana mengadopsi kepemimpinan melayani, ya, kepemimpinan pelayanan. Dengan subjek lokus, ya, bisa kita lihat dari individu petugasnya, ya, dari SDM-nya atau tim kerjanya atau masyarakat yang dilayani. Ini bisa Bapak Ibu nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ini. Misalnya siapa yang akan melakukan tugas pelayanannya, kalau dia timnya terdiri dari apa saja, mungkin ada pokja, mungkin ada kelompok kerja apa saja, kemudian masyarakat lain itu siapa, alurnya bagaimana, bagaimana memanage ya pelayanan tersebut, bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan tersebut, apakah pelayanan itu didukung oleh kebijakan-kebijakan, ya, kemudian tempat situasi pelayanannya bagaimana. Itu tadi bisa diobservasi nanti kan pada saat setelah wawancara dan sebagainya. Kemudian media pelayanannya apa, dia memanfaatkan apa sebagai media pelayanannya, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah yang kita lihat ini tadi, ya, bisa kita lihat penghargaan atau prestasi yang best practice yang kita lihat itu, kemudian bisa juga kapasitas menangani krisis atau prioritas sosial. Nah, dengan aspek-aspeknya seperti ini. Yang di sini tadi, ini tadi kan di sini kan subjek di lokus. Nah, maka bisa kita kelompok-kelompokkan, misalnya dari segi pembiayaannya, bagaimana perencanaan penganggaran, proses pelayanan, bagaimana, apakah ada standar pelayanan yang dibuat, bagaimana ketika terjadi komplain, ya, di komunikasinya bagaimana, apakah bersifat edukasi atau akses informasi, ya, atau marketing atau partisipasi. Kemudian digitalisasinya bagaimana? Karena Bapak Ibu ada di mata pelatihan di agenda ketiga ada pelayanan digital. Nah, jadi yang kita itu bagaimana dia memanfaatkan IT, ya, bagaimana dia mengelola data dan informasi dengan memanfaatkan IT, ya, kemudian bagaimana otomasi pelayanannya. Nah, ya di situ. Dan bisa juga kita kelompokkan ke
pengawasan dan pengendalian, ya, bagaimana manajemen dia mempertahankan, meningkatkan mutu pelayanannya dan sebagainya itu. Ya. Oke, ini Bapak Ibu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan stula. Nah, kita ulang sedikit 5 elemen kualitas pelayanan karena kita tadi fokuskan ke pelayanan ya. Oke. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis bukti. Kita lihat ya, apakah pengambilan keputusannya berbasis eviden yang ada di lapangan ya. Misalnya kalau kita melihat keadaan di lapangan seperti ini, maka timbullah ide untuk melakukan ini. Nah, gitu. Kemudian relationship management. Jadi dia tidak sendiri, dia relationship secara berkolaboratif. Ada keterlibatan pegawai. Apakah pelayanan diberikan itu juga melibatkan pegawai? Kemudian ada pendekatan proses. Ya, pendekatannya ke pendekatan proses. Prosesnya gimana? Dilihat juga jiwa kepemimpinan. Ya, jiwa kepemimpinan juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Dan juga apakah ada perbaikan terus sampai ada henti. Dari segi sustainability, keberlanjutannya. Ya, keberlanjutan dari pelayanan. Nah, semuanya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini fokusnya ke customer, kepada siapa yang dilayani. Karena inti keberhasilan dari pelayanan itu atau sukses tidak kita memberikan pelayanan prima, itu indikatornya adalah pada customer satisfaction, indeks kepuasan dari masyarakat, dari yang dilayani. Ya. Baik Bapak Ibu. Ini mode pembelajaran stula. Ya. Oke, dan sebenarnya kita ngulang-ngulang kembali ya, mode pembelajaran stula yang kita lihat dari unsur manajemennya, kemudian ada proses manajemennya, POA, ada planning, organizing, activating, dan controlling. Sehingga nanti kita akan mendapatkan key success factor yang kita lihat, ya, dan seterusnya ini. Kita nggak keburu waktu ya, itu bisa dibaca sendiri. Kalau kurang jelas nanti bisa di japri saya nanti ya, dihubungi saya. Ya, nah skema pembelajaran kita nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. 5 hari sebelum kunjungan ada penjelasan, kemudian ada diskusi mandiri tempat pelatihan, ya dari persiapan, pelaksanaan, berbagi pengalaman, dan penyempurnaan hasil. Kita berbagi pengalaman, bisa jadi nanti ada berhubungan dengan masukan-masukan, oke, nanti ada penyempurnaannya. Nah, tahapan pembelajaran kita ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, apa yang dilakukan di persiapan? Nah, ini yang dilakukan di persiapan. Kemudian apa yang dilakukan di pelaksanaan? Nah, ini pelaksanaannya, ya, mengumpulkan analisis data, kemudian mengidentifikasi KSF-nya apa, kemudian mengidentifikasi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungannya tadi, supaya ini terus keberlanjutan dari pelayanan yang diberikan oleh mereka, kita identifikasi KSF-nya apa, kemudian kita menetapkan KSF yang dominan dalam pengawasan dan pengendalian. Nah, pelaporannya Bapak Ibu nanti akan membuat 2 laporan, yaitu laporan lesson learned dan bahan paparan kelompok, kemudian membuat laporan adopsi dan adaptasi. Ya, jadi laporannya ada 2, laporan kelompok dan laporan individu. Untuk laporan kelompok, intinya Bapak Ibu bercerita tentang lesson learned, itu laporan individu Bapak Ibu bercerita bagaimana Bapak Ibu akan mengadopsi dan mengadaptasi lesson learned yang didapatkan dari stula, dari lokus. Ya, jadi deskripsi lokusnya ini nanti yang dimasukkan di laporan kelompok. Ya, ini lesson learn-nya bisa lihat dari sini, Bapak Ibu. Ya, lesson learn-nya Bapak Ibu lihat ada dari peran kepemimpinan, dari inovasi pelayanan, dari kompetensi dan pemberdayaan SDM-nya, dari penerapan manajemen mutu dalam pengawasan dan pengendalian, dari pemanfaatan teknologi. Atau Bapak Ibu bisa melihat sendiri lesson learn-nya dari segi apa yang Bapak Ibu lihat, selain yang disebutkan di 5 ini. Nah, nanti lesson yang Bapak Ibu dapatkan nanti dituangkan dalam laporan kelompok. Sangat disarankan dibuat juga dalam bentuk video pendek, Bapak Ibu. Dibuat juga dalam bentuk video. Ya. Nanti laporannya berbentuk kelompok, ada dokumen, dan juga sangat disarankan ada videonya. Oke. Ya. Nah, ini yang kita adopsi dan adaptasi. Ya, ini yang kita adopsi dan adaptasi nanti di laporan individu. Nah, ini format laporan kelompok kira-kira seperti ini bentuknya nanti laporan kelompok nanti menyesuaikan dengan yang disarankan oleh pembimbing stula. Tapi intinya ini, ya, poin-poin yang dimasukkan ini. Ada 2 hal. Pertama deskripsi lokus, yang kedua ada lesson learn. Lesson learn ini tulisannya ya, sorry, balik spelling. Lesson learn hasil studi lapangan. Ya, kemudian
Untuk laporan individu, Bapak Ibu bercerita tentang tadi adopsi dan adaptasi. Nah, ini kira-kira seperti ini nanti bentuk laporan individunya, ya. Ada deskripsi lokus, deskripsi lesson learn, ini diambil dari laporan kelompok. Nah, yang ini nanti yang ini profil organisasi bisa dari kelompok, profil pelayanan, ini bisa yang dari poin ketiga dan poin keempat ini Bapak Ibu bisa rumuskan sendiri dari hasil pemahaman Bapak Ibu terhadap ini lesson learn di laporan kelompok. Nah, gitu. Ya, Bapak. Ya. Nah, Bapak Ibu, stula ini itu 20% keberhasilan stula ini, nilai Bapak Ibu yang dapatkan di stula ini itu penentu dari kelulusan Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa di pelatihan kepemimpinan pelayanan ini Bapak Ibu itu ada poin-poin penilaian, sub-sub unsur penilaian, di mana salah satunya adalah stula. Stula ini 20%. Jadi nilai stula ini ada nilainya Bapak Ibu, ada nilainya. Nah, nilai stula ini 20% penentu kelulusan. Kan Bapak Ibu kalau lulus kan 100% kan? Nah, 100% dari 20% dari 100 itu nilai stula. Nah, apa yang dilihat di penilaian ini, itu ada yang pertama kompetensi manajerialnya kerjasama, di mana nanti dilihat di kualitas dokumentasi laporan kelompok. Ya, dilihat dari laporan kelompok. Kemudian kompetensi manajerial kedua yang dilihat yaitu pengembangan diri dan orang lain. Nah, itu dilihat dari kualitas laporan individu Bapak Ibu. Semuanya nilainya 10%. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya lulus sempurna itu 100 misalnya nilainya, 20 maksimal 20 itu nilainya dari stula. Ya, jadi misalnya saya nanti ada dikonversi ya mungkin nilainya mungkin ada yang 10, ada yang 15 atau malah mungkin ada yang di bawah 10 atau yang jelas dia jangan lebih dari 20 karena dia 20%. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu paparan singkat saya tentang stula ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan sebelum saya masuk ke penjelasan tugas hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan silakan atau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Bapak Ibu. Iya, ini kelihatannya ini wajahnya kelihatan wajah-wajah ini semua ini. Saya bingung ini menerjemahkan wajah Bapak Ibu ini. Ini wajah yang memahami atau wajah yang bingung atau wajah yang lain ini. Jak, gimana Jak? Ada pertanyaan Jak? Raja? Raja Reza? Mbak. Ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh Jak. Silakan Jak. Haryanto, Pak. Oh, Haryanto. Bukan sebenarnya dengan Reza. Oke, silakan Nato. Untuk studi pelayanan ini nanti kira-kira nanti kalau kita mengambilkan contoh gitu kan Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan tuh, adopsi dan adaptasi kan seperti ambil tiru modifikasi kan gitu Pak. Nah, Ya, kita TM, terapkan betul. pelayanan, nanti kan kita menerapkan pelayanan publik ini kan sebagian besar kan untuk pelayanan publik ke masyarakat gitu Pak. Kalau kita Ya. mengambil studinya ke internal, masyarakatnya itu pegawai kita. Kira-kira gimana menurut Bapak? Terima kasih. Oke. Ya, intinya gini toh, Hari. Studi lapangan itu kita melihat orang lain, Ri. Kita melihat orang lain, Ri. Kita melihat orang lain bagaimana pendampingnya di lapangan. Itu, Ri. Jadi, nah nanti kalau untuk ke organisasi kita, Hari, itu ke yang poin adopsi dan adaptasi. Nah, itulah nanti yang akan
kita lakukan di aksi perubahan, Ri. Ya, jadi intinya kita mencari inspirasi, gitu. Mencari inspirasi. Kira-kira mencari inspirasi untuk memperkaya aksi perubahan kita, rencana gagasan perubahan kita, rencana aksi perubahan yang akan kita lakukan di 60 hari itu. Nah, di 60 hari kemarin, nanti di 60 hari nanti setelah di tahapan aktualisasi, gitu, Ri. Ya. Jadi tidak mesti pelayanannya nanti itu harus ke masyarakat luar, tidak mesti ya Pak. Nanti maksudnya intinya tuh ke studinya ke pegawai atau ke narapidananya, lebih untuk ke pelayanan ke dalamnya nggak masalah ya Pak. Iya, nggak masalah nih. Karena pengertian publik di sini ada publik yang dilayani. Jadi seperti di lapas ya, Ria. Ya lebih ke internal gitu Pak, lebih ke dalam Ya. gitu, bukan ke Ya masyarakat bisa. luar. Jadi kalau untuk internal mungkin ke WBP-nya, Ria. Kalau untuk yang eksternalnya ke keluarga Masyarakat, WBP, ya gitu kan? keluarganya. Benar Ya, Pak, benar. keluarga WBP atau masyarakat ya mungkin masyarakat selain keluarga WBP mungkin gitu seperti itu. Bisa Ya, seperti itu. Jadi bisa ya, fokus satu aja, Ri. Jadi supaya fokus nanti hari mau mengadaptasi dengan adopsinya, oh saya hanya misalnya ngambil ke bagaimana meningkatkan pelayanan internal ke WBP, misalnya seperti itu, ya, Ariante. Ya. Atau oh saya hanya ke eksternal, keluarga WBP atau masyarakat lain gitu. Nah, seperti itu. Ya, gitu, Ri. terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Itu Nah, Bapak. Bapak Ibu, sudah saya share itu ininya. Tayangan tadi sudah saya share di chat. Silakan dibuka aja chat, di download langsung di download aja di situ. Ya, ya gimana Pak Diarja? Izin bertanya Pak, untuk setelah nanti ini kan akan dibagi jadi beberapa kelompok Pak ya. Ya, betul. Nah, untuk pemilihan lokusnya sendiri ini dipilihkan atau per masing-masing kelompok yang mengusulkan Pak izin. Oh gitu. Ya. Ah, itu teknis ya, Ria, di Harja ya. Di Harja ya, itu teknis. Jadi teknisnya nanti biar nanti penyelenggara yang menghubungi lokus apa yang mau dikunjungi. Bapak Ibu sebagai peserta itu tinggal tunggu aja, tunggu. Termasuk juga pembagian kelompok. Nanti akan dibagi kelompok stula oleh penyelenggara. Ya, nanti kelompok berdasarkan lokus, gitu. Gitu ya, Pak Diarja ya. Jadi nanti ditunggu saja. Nanti kan seperti saya katakan di kelompok sebelumnya juga pada pembelajaran sebelumnya, bahwa Bapak Ibu ini kalau untuk pembelajaran e-learning ini di agenda kan ada 1 sampai 3 kan ada kelompok. Nah, nanti di 4 dilebur. Pada saat stula Bapak Ibu dibagi lagi kelompok sama penyelenggara. Nah, nanti bisa saja nanti dijadikan 4 kelompok lagi. Bukan berarti kelompok pembelajaran kemarin jadi kelompok stula, enggak. Nanti dilebur lagi. Kemudian setelah itu dilebur setelah stula, dilebur lagi jadi kelompoknya, masuk lagi ke kelompok coach, kelompok masing-masing coach. Jadi nanti yang kelompoknya Bu Milda, ada kelompoknya Pak Perlindungan, ada kelompoknya dibimbing oleh Bu Tuti, ada kelompoknya nanti dibimbing dengan saya. Gitu, Diarja ya. Ya, oke. Jadi pembagian kelompoknya tetap termasuk teknis menghubungi lokusnya. Pokoknya jangan kita menghubungi misalnya penyelenggara mengatakan lokusnya A misalnya dinas A, kita jangan menghubungi itu ya, biar itu nanti itu penyelenggara yang melakukan itu berhubungan dengan masalah teknisnya, teknis operasional. Gitu ya Diarja ya. Ya Iya, seperti Pak, terima kasih. Diarja ini tidak sabar lagi kan, nak berangkat ke Stula ya. Iya. Baik, Bapak Ibu masih ada? Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita masih ada waktu kayaknya. Saya akan menjelaskan tugas Bapak Ibu untuk tugas asinkronus. Ya. Bapak Ibu sudah tidak usah dicatat, nanti filenya saya kirim juga nanti di Zoom ini saya kirim juga nanti ya. I think you don't need to make a note. Tidak perlu membuat catatan ya. Oke. Izin saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Siapa? Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke tahapan terakhir pembelajaran kita hari ini yaitu penjelasan tentang tugas ya, penjelasan tentang tugas. Nah, Bapak Ibu ya,
Ini ada tugas kita sinkronus. Ini tugas ini saya gabungkan saja hari tanggal 8 hari tugas kemarin. Mestinya kemarin saya kasih ya. Nah, hari ke-18, hari ke-19, hari ini sudah hari ke-19. Tugasnya tugas kelompok. Yang Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi keunggulan kualitas pelayanan publik pada lokus terpilih. Nah, Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini nanti, ini bukan berarti nanti langsung kelompok sekolah ke lapangan Bapak Ibu ya. Karena panitia belum ada pembagian dari panitia, jadi ini pembagian versi saya saja gitu ya. Paham Bapak Ibu ya, jadi bukan berarti ini ini bukan berarti ini kelompok ini bukan berarti kelompok final ya, bukan berarti final kelompok. Oke, Bapak Ibu, saya bagi ini, saya selaku pengampu agenda 4 itu, saya bagi 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama Bapak Ibu nanti, nah, tapi kalau untuk lokusnya kita sedang menunggu persetujuan dari pemerintah Kota Tangsel. Saya tanya tadi pagi, katanya kita masih menunggu persetujuan, setuju enggak? Tapi yang permintaan kita dinasnya ini, lokusnya ini ya. Kelompok 1 nanti silakan Bapak Ibu browsing ya, jangan menghubungi orang di situ ya, jangan sekali-sekali telepon atau apa, penting Bapak Ibu browsing di internet ya, secara virtual. Kelompok 1 itu Bapak Ibu nanti browsing tentang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMP-TSP Kota Tangerang Selatan. Oke, ya. Hati-hati Bapak Ibu yang tergabung di kelompok 1 ini. Kenapa saya hati-hati? Karena dia hanya ada 1 pintu. Saya khawatir evakuasinya susah nanti. Dengan Arianto 1 pintu kan? Tuh. Dinas Penanaman Modal Pak. Betul, Pak. dan Perizinan Terpadu 1 pintu. Pintunya hanya 1. Iya. Nah, ini anggotanya ya. Ini anggotanya ada Pak Ade, Pak Andi, Pak Dedi Irawan, Pak Diantaki kita ya, lupa saya kira. Pak Hefri, Pak Mei, ada Pak Mei, Pak Mul, Pak Reja, Pak Rizky Ramadan, dan Pak Zainul Arifin. Kemudian kelompok 2 nanti silakan browsing tentang Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Tangerang Selatan. Anggota kelompoknya ada Pak Agus Nadi, ada Pak Jeffrey, Pak Ari Jeffrey ya, Pak Ibu Jenny, Pak Ferry, Pak Jeffrey Andi, ini juga Jeffrey ya, Pak Jeffrey, Adi Harja, Pak Pangestu, Bu Yosi, Pak Suparman, dan Pak Zulkifli. Kelompok 3 nanti silakan browsing ya tentang keunggulan di Dinas Koperasi ya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan. Anggota kelompoknya ada Pak Alan, Pak Bayu, Pak Dedi Prianto. Ini bukan Pak Dedi nih, saya panggilnya Nak ini, karena dia masih sekolah ini. Pak Dedi Prianto, mana Dedi? Iya, dia masih sekolah SMA katanya. Aman Pak Adir Pak. Oke. Nggak pakai olahraga hari Jumat ya. Besok pakai olahraga ya. Dad, ya. Ya, Besok Pak, besok. ada Haryanto, ada Pak Junaidi, ada Pak Haryadi, ada dua Pak Hari sini, Pak Haryanto dan Pak Haryadi, ada Febri juga nih, tidak saya panggil Pak Febri ini, enak juga ini, mahasiswa baru dia, tinggi dikit dari Dedi dia, Dedi masih SMA, kalau Febri sudah mahasiswa. Pak Rahadi Rahman, Pak Trinova, dan Pak Zulmawan, itu di anggota kelompok 3. Kemudian kelompok 4, Diskominfo, anggotanya ada Pak Anbari, Ahmad Anbari, Pak Bintang, Pak Luki, Pak Efni, Bu Rasida, Pak Rafin, Pak Sadam, Pak Rizky Akbar, dan Pak Yogi Adiatma Yengki. Ada yang namanya belum disebutkan di sini? Oke. Nah, yang Bapak Ibu lakukan, masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi saking semangat yang ngomong profil ya, profil fokus terpilih. Jadi misalnya kelompoknya 4, misalnya kelompok Pak Luki, nanti mengidentifikasi profil Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tangerang. Ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi lokus. Nah, nanti dari hasil browsing itu nanti akan kira-kira lihat permasalahannya apa, diskusikan nanti di kelompok. Ingat ya pesan saya, jangan menghubungi lokus ya. Oke.
Kemudian mengidentifikasi komponen penting faktor kunci keberhasilan atau Key Success Factor KSF ya sebagai keunggulan strategi pengawasan pengendalian pelaksanaan kualitas pelayanan publik di level terpilih. Kemudian menetapkan KSF yang dominan, ini hasil diskusi dan menuangkan hasil identifikasi dalam bentuk makalah dan bahan paparan. Petunjuk pengerjaan makalahnya nanti ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar menggunakan format kertas A4, marginnya kiri kanan atas bawah 2,5, spasinya 1,5, hurufnya huruf Arial. Arial ya Dedi takutnya Dedi Prianto huruf Arial, ada huruf Arial mencarinya nanti. Oke, kemudian format file berbentuk PDF, Portable Document Format, dan jangan lupa ini yang terpenting Bapak Ibu, tampilkan bukti atau eviden kegiatan diskusi kelompok. Boleh foto, boleh video, boleh dua-duanya. Ada evidennya. Kemudian yang kedua, outputnya adalah bahan paparan. Bahan paparan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, huruf digunakan bebas, terserah huruf apa saja, yang penting dia terbaca. Ya, ini boleh berkreasi. Ukuran hurufnya minimal 20 dan harus terbaca saat ditayangkan. Tidak terlalu kecil. Hurufnya misalnya gini harus terbaca. Kalau backgroundnya gelap, hurufnya terang atau sebaliknya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan background warna kuning tapi hurufnya putih kan tidak terbaca dia. Samar-samar kan? Nah, itu maksud saya. Kemudian jumlah slide maksimal ini Bapak Ibu. Paling banyak 20 slide. Format filenya berbentuk PPT dan juga nanti di slide lampirkan juga eviden. Ya, lampirkan juga evidennya. Masing-masing kelompok menyiapkan bahan paparan berbentuk PPT. Nanti besok pertemuan hari ke-20 nanti Bapak Ibu nanti kita minta paparan kelompok. Nanti silakan di kelompok tentukan siapa yang jadi jubirnya, juri bibir. Ya, maksudnya yang cuap-cuap, yang presentasi, ya tentukan siapa nanti besok kita ketemu di Zoom meeting jam 13.30 ya. Itu untuk memaparkan hasil tugas kelompok hari ini. Kemudian tugas kelompok dikumpulkan dalam secara individu sama seperti yang sudah-sudah. Secara individu, Bapak Ibu masukkan di satu akun Google Drive. Bisa Google Drive yang kemarin, yang tugas kemarin. Kemudian yang sudah dikasih folder-foldernya gitu ya. Kemudian linknya dikumpulkan di LMS dan jangan lupa nanti kirimkan juga ke saya, di Japri ke saya, ya untuk mengantisipasi kalau begitu saya buka LMS ada gangguan atau tidak terkirim di LMS. Silakan di Japri juga ke saya linknya, itu ada nomor WA saya, ya. Oke. Jadi nyimpan enggak nomor WA saya, Dad? Tersimpan 2 Pak, jadi nggak muncul ya Pak. Itu saking semangatnya, Dad. Saking semangatnya. Ya, paling lambat besok. Hari ini. Tugas itu dikumpul paling lambat hari ini tanggal 31 jam 23.59 atau jam 12 malam. Ya, banyak waktu kan sampai jam 12 malam. Tapi ngumpulnya secara individu ya, sendiri-sendiri. Kemudian satu lagi, tugas kelompok masih dengan kelompok yang sama, ya, kelompok yang sama, masing-masing kelompok menyusun instrumen. Instrumen dibentuk daftar pertanyaan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan setelah nanti. Instrumennya bisa indikator ini atau boleh Bapak Ibu tambah indikator yang lain. Ada potensi keunggulan, produk layanan, mekanisme pelayanan, pemanfaatan teknologi, penerapan mutu, pengawasan pelaksanaan, atau keberlangsungan keunggulan. Sustainability-nya ya. Kemudian instrumen ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bentuk PDF, huruf Arial 12, spasi 1,5, dan lampirkan eviden kegiatan diskusi kelompoknya. Ya. Dan diskusi kelompok dikumpulkan secara individu, sama seperti yang satu tadi, dikumpulkan secara individu, di akun Google Drive masing-masing, linknya dikumpulkan di LMS, dan juga dikirimkan ke saya melalui WA paling lambat besok. Kalau yang tadi paling lambat tengah malam nanti, kalau ini paling lambat besok jam 1. Ya. Tapi walaupun paling lambat besok, Bapak Ibu yang punya prinsip kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus dikerjakan hari ini gitu? Nggak boleh pakai prinsip itu ya. Nanti pakai prinsip itu nanti. Ini ngumpulnya besok. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus dikerjakan hari ini gitu ya? Masing-masing kelompok menyiapkan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint. Nanti juga siapkan siapa yang akan memaparkan untuk tugas kedua ini. Orangnya berbeda, juru bicaranya berbeda nanti jubirnya. Ya, dengan yang tadi, dengan yang di tugas pertama tadi. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ya, itu tugas diskusi tugas hari ini dan besok juga tugas yang kemarin.
Ini langsung saya share, silakan nanti diupload tugasnya, diupload langsung dari sini, langsung dari Zoom ini. Bentar ya, saya cari dulu deskripsi tugas asinkronus agenda 4. Yang tadi Bapak Ibu bisa di ya, bisa di download yang tadi, yang Bisa, paparan Pak. tadi bisa. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini deskripsi tugas ini. Kita lagi loading ya. Nah, udah terkirim. Ya, yang tugas yang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke bagian terakhir. Silakan sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, ada permasalahan, ada yang kurang jelas, silakan. Bu Rasida, Ya, siapa? aduh, Ibu, semangat dong Bu, semangat, semangat. Kita seumuran Bu Rasida. Iya, tahun lahir kita sama Bu. Oh, siapa? Semangat Bu. Kita sudah Lolita Bu, kita Bu. Ibu tahu Lolita? Lolos 50 tahun. Nah, kalau peserta ini ada yang jelita Bu, jelang 50 tahun. Yang umur 45 ke atas itu sudah jelita itu. Jelang 50 tahun. Kalau kita Lolita Bu, lolos 50 tahun Bu. Tapi tetap semangat ya Bu Rasida ya. Saya hargai itu. Sama. Iya, Ikut saya hargai. aja dulu. Iya. Kemarin sudah saya pesankan juga tuh kepada Ibu dan yang lainnya. Ya, berdayakan stafnya ya. Siapa? Iya, diberdayakan staf, diberdayakan kasubsi, diberdayakan staf-staf Ibu Bapak Ibu gitu. Ya. Iya. Izin Cus, Ya, silakan Pak Dian. izin usulan aja Hmm, mengenai untuk kelompok, Bapak. hmm, Ini kan terbagi di luar dari kelompok kita selama ini e-learning, Bapak. Jadi selama ini kita sudah punya WA group. Jadi kalau dibentuk yang baru lagi di luar dari grup yang lama, Pak. Jadi kita agak sulit koordinasi, Pak, karena nomor telepon juga kita harus kembali lagi ke laptop, Pak, untuk mendata lagi. Jadi khawatir apalagi tugas ini akan dikumpulkan paling tidak jam 12 malam ini ya Bapak. Izin Bapak. Mohon arahan pendapat bagaimana kalau kita kembalikan ke kelompok yang lama. Jadi supaya kelompok satu misalnya ngikut yang grup yang biasanya dan seterusnya Bapak. Izin Bapak, hanya masukan aja Bapak kalau untuk sesuai dengan perintah Bapak kita akan laksanakan Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Dian, terima kasih Pak Dian, terima kasih usulannya. Saya hargai usulannya Pak Dian, ya usulannya saya hargai. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu gabung ke kelompok-kelompok itu nanti pergaulannya tidak pertama. Nah, jadi kan bisa bertambah dengan yang lain kan? Ya bisa kenal dengan sama. Karena nanti di klasikal Bapak Ibu tidak di kelompok-kelompokkan, di satu kelas nanti. Itu. Ya, untuk mengatasi itu ya bisa saja Bapak Ibu gini, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang kenal di temannya di misalnya Pak Bayu misalnya, Pak Bayu mau tanya nomor Pak Suparman, mungkin Pak Bayu bisa tanya Pak Tang atau siapa Pak Zainul yang kenal nomor Pak Suparman gitu. Tapi kalau Pak khusus Pak Dianta dan yang lainnya, kalau mau tanya anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, boleh tanya dengan saya nomor HP-nya Pak. Ya, di 30 itu saya save semua nomornya. Iya, karena kemarin mereka tugasnya saya minta japri ke saya, jadi nomornya langsung saya sip, izin saya sip gitu, saya sip. Nanti boleh tanya ke saya kalau mau tanya nomor WA-nya. Saya sip semua itu ada nomor Dedi, nomor Pak Mul, nomor Pak Diarja, ada semua itu. Iya, malah dengan Pak Diarja saya sudah berteman di Facebook. Tuh, sudah saling komen kita ya Pak Diarja. Iya, gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya Pak Dian. Saya mohon maaf Pak Dian, saya maksud saya supaya kita bisa menambah. Baik, Bapak. Oke.
Dan ini juga kelompok ini sementara Bapak Ibu ya. Nanti panitia akan mengumumkan lagi kelompok yang untuk berangkat ke Tangselnya nanti. Ini hanya untuk kelompok pembelajaran kita dulu, ya. Untuk kelompok pembelajaran kita dulu. Oke. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Mohon maaf ya Pak Dian. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman selama pembelajaran kita. Mohon maaf juga, saya tadi waktunya agak kelewat ya. Ya, mestinya kita tadi udah selesai jam 9.30 based on the schedule, tapi kita 15 menit kita sudah terlewat. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada kesibukan atau ada juga yang sudah tidak sabar lagi nih ingin mengerjakan tugas kelompok ya. Iya. Tapi saya harapkan Bapak Ibu, karena tadi di awal sudah saya katakan bahwa saya selaku fasilitator atau tutor atau WI pengampu agenda 4 ini, saya harapkan dengan Bapak Ibu mengerjakan tugas asinkronus bukan berarti saya lepas tangan. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang belum jelas atau hal-hal yang mau ditanyakan, silakan hubungi saja. Hubungi saja saya selaku fasilitatornya. Tidak apa-apa. Insya Allah nanti saya akan respon. Ya. Jadi tetap di dalam pengawasan. Artinya tetap dalam pengawasan saya selaku fasilitator di agenda keempat ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lewat WA boleh, lewat akun media sosial saya juga boleh. Silakan tanyakan di anggota kelompok 3. Karena kebanyakan anggota kelompok 3 kemarin sudah berteman dengan saya di akun media sosial. Karena di tugas mereka ada bikin video, saya minta untuk men-tag atau men-mention saya selaku tutor di agenda ketiga kemarin. Ya, iya, saya sudah follow, kami sudah saling follow dengan beberapa dan juga sudah berteman di Facebook. Ya, oke. Itu saja Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi besok. Tapi mungkin saya juga akan melapor ke panitia. Besok mungkin kita undur saja karena besok itu kalau schedule-nya sampai jam 12 supaya nanti kita tidak terburu-buru bagi bapak-bapak yang mau sholat Jumat ya, tidak terburu-buru. Jadi kita mundurkan saja jam 13.30. Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini secara virtual. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk live. Ya, Coach. Terima kasih. Terima Thank kasih. you. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, Coach.